Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, gua akan lihat dulu kondisi Bitcoin dominance yang sekarang itu sepertinya kembali mendekati ke EMA 20 ya. Ya, intinya sih kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan mantul di EMA 20 atau enggak. Kalau mantul, ya berarti ini adalah suatu higher low lagi. Nah, kalau higher low ya biasanya disambut dengan higher high lagi. Ya, kita lihat lah, kita lihat ya. Kalau sampai mantul, apakah dia akan membuat higher high atau membuat lower high. Kalau lower high ada potensi dia melemah begitu. Tapi kalau dia lanjut higher high ya berarti ya jelas ya sesuai dengan namanya higher high. Maka ya lanjut ke atas begitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan komen. Yang pertama ini datang dari Martin Tan ya. Yang penting aturan Kotoshi diikutin. Mau naik, mau turun sama aja. Malah ngerapin turun. Biar cicilannya mantap. Makasih Kotoshi ilmunya. You're welcome. Yes, jangan dipikirin ya. Mau naik turun market tuh mau kemana aja. Kita nggak usah, wah gimana nih. Aduh gue pengennya naik padahal lagi turun. Oh gue pengennya turun padahal lagi naik. Udah nggak usah nyuruh-nyuruh market ya. Terserah dia mau ngapain, DCA aja terus. Setup kalau ada SOP untuk buy, ya buy. SOP untuk sell, ya sell. Ya, untuk TP, ya TP. Begitu ya. Next. Dari Abdul Syukur. Kapan TP-nya bang? Wah ini dijawab sama Tole Play ya. Tuh di video kalau nonton full dikasih tahu TP-nya. Coba nonton dan nyimak lagi. Yes ya, di tepat di video yang lu komen di sini. Sebenarnya gue bahas juga di mana TP-nya. Dan hari apa kemungkinannya. Jadi ya coba ditonton dengan lebih, inilah ditonton sampai habis. Kalau masih bingung, masih ada yang belum terjawab, baru tanya begitu ya. Oke, next dari Anton HS ya. Ini adalah fase market di mana kita melempar 20 juta ke satu altcoin dan menjadi 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Prof cari masalah. Wah, siapa ini? Nggak tahu lah ya. Mungkin ada some dude ya, gue nggak tahu siapa sih ya. Balik lagi, gue jujur gue nggak terlalu ngikutin di Indonesia seperti apa sih ya. Satu-satunya youtuber di Indo mungkin yang gue ikutin tuh si Fitreri aja gitu. Jadi sisanya mau youtuber mau influencer kripto juga ya gue nggak tahu lah begitu ya. Oke, kita lihat nih. Bagus ya, gue suka nih banyak interaksi antara para subscriber ya. Dari Joestar dia bilang, Wakakak dia bilang gitu awal tahun. Lihat nasib altcoins gimana sekarang. Masih jauh dari harga awal tahun. Inilah asal ngomong doang kerjanya jualan kelas. Waduh. Oh jualan kelas ternyata ya. Ya nggak ngerti lah, itu terserah. Jualan kelas sih gue ya bebas-bebas saja. Tidak melanggar hukum. Tapi ya kalau gue pribadi sih selama ya dari 2016-2018 gue mencoba untuk ikut berbagai macam kelas yang ujung-ujungnya menjanjikan, wah kita bisa cepat kaya, cepat begini, cepat begitu. Ujung-ujungnya antara hilang, ya, dia hilang di telan bumi, ya. Atau yang kedua, ya paling cuma jadi kultus. Wah tidak, sebenarnya suhu kita ini tidak salah, suhu kita ini cuma ingin mengetes kita. Bullshit lah. Ya jadi makanya kenapa kalau gue pribadi nggak mau buka-buka kelas, nggak mau buka VIP. Jadi ya udah semuanya udah aja gue kasih gratis. Yang merasa itu bermanfaat ya lu bisa dukung TCI dengan berbagai macam cara lah ya. Lu bisa share ke teman-teman lu bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Bebas, tidak ada paksaan sama sekali. Gitu. Jadi semuanya ya kita tabur tuai aja lah, kita tabur hal baik, nuai hal baik lagi ya. Jadi itu sih kurang lebih ya. Ini nggak tahu siapa lah pokoknya ya. Oke, next kita geser ke Zenka ya. Sejak awal saya mulai terjun trading suka nonton kontenmu bang. Realistis, nggak kayak nggak kayak sebelah-sebelah. Pam-pam di pam-pam ini bakal kesini. Besoknya nggak sesuai. Nonton lagi dia bikin alasan. Oh ini bener kan kemarin gua bilang bla bla bla. Kayak apa ini? Aduh sampai disensor sendiri ya. Di like 4. Berarti ya gini ya. Udah mulai banyak orang yang muak dengan orang-orang yang pura-pura menjadi dukun, pura-pura so tahu, bahkan lebih ekstrim lagi pura-pura jadi Tuhan ya. Kemarin ada yang ngaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan ya, bukan nabi lagi, udah lebih hebat lagi, Tuhan ya, katanya market pasti ke 40.000, yang ngelong mati katanya. Waduh, taunya malah new all time high begitu ya. Ya memang gimana ya? Ya intinya gini lah ya, buat elu yang udah ngerasain nih sekarang kan muaknya
dapat ya nabi-nabi palsu, dapat dukun-dukun palsu. Ya sudah gitu, nggak usah didengerin lagi dukun-dukun. Wah, ini mah waduh. Yang rame-rame begini nih ya, yang lumayan kontroversial biasanya banyak yang jawab nih dari Bro Agan. Ya, emang banyaknya begituan. Sayangnya channel nggak jelas seperti itu lebih laku dibandingkan channel edukasi kayak gini. Ya karena edukasi tuh capek, lu harus belajar gitu ya. Kalau lu dibilang bakal kaya sehari kan ya lebih asik yang begitu kan, nggak perlu belajar, nggak perlu apa, pokoknya asal beli ini bakal kaya. Taunya nggak kaya, yang ada malah boncos begitu ya. Banyak yang jual harapan, bener ya, banyak yang jual harapan. Jadi ya jangan terlalu banyak dengerin yang jual harapan. Jangan terlalu percaya orang yang optimis, jangan terlalu banyak percaya orang yang pesimis. Percayalah atau jangan percayalah, lebih tepatnya lebih condonglah ke orang-orang yang realis begitu. Karena optimis bagus kalau dalam dunia ini ya, kalau dalam dunia sehari-hari lah, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di market lu optimis, ya bisa ke liquid begitu, bisa ke liquid, bisa beli di pucuk dan seterusnya. Tapi kalau lu realis ya ujung-ujungnya lebih aman. At least itu pengalaman gua ya. Oke. Next dari apa nih? Trie ya, Trie. Bro, kenapa harus mulai cicil TP saat BTC weekly close di atas 73.000? Nah, bagus nih, artinya ditonton ya. Atau di atas upper band. Lalu duit yang kita TP dari BTC geser ke altcoins. Makasih Bro Toshi dan tim. Jadi gini, TP di atas dari BS, bukan BSB tapi di upper band itu adalah memang SOP gua. Ya, itu yang gua udah pakai beberapa cycle dan gua rasa itu nggak bikin gua jadi FOMO, nggak bikin gua jadi kayak aduh naik lagi, nggak ya. Karena berkala juga ya 5, 10, 20% dan terus berkelipatan ya ke atas. Nah, jadi kalau sampai ternyata naik lagi, kena TP lagi di atas, ya udah jadi ke martingale berarti harga rata-rata TP gue naik juga. Begitu alasannya ya. Nah, tapi ini untuk digeser ke altcoins ya bisa-bisa aja ya, atau mau dimasukin lagi ke BTC lagi kalau dia koreksi boleh ya. Tapi ya sekarang sih kan gue ingetin aja ya, masih balance sheet masih belum naik nih, masih terus turun. Interest rate udah bener udah mulai turun ya, tapi ya kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Bitcoin dominance masih cenderung kuat secara struktur ya, dan fundamentalnya pun masih seperti yang tadi gue bilang ya, masih cenderung lebih ke masa-masa yang ya The Fed sendiri yang bilang ya masih restriktif begitu. Nah, kalau masa-masa restriktif ya otomatis akan lebih menguntungkan BTC. Makanya kalau gue pribadi sih lebih baik 70-30. Pelan-pelan geser ke altcoins itu saat mulai ada pergeseran fundamental nih. Ya, pergeseran fundamentalnya apa? Balance sheet mulai naik, interest rate lanjut turun terus. Dan Bitcoin dominance kalau secara TA-nya mulai turun. Begitu. Ya mantap, gue suka nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena disimak dulu, masih bingung, tanya lagi, itu nggak masalah. Ya, jangan gini, baru lihat baru lihat judul, baru lihat thumbnail, langsung tanya. Jangan, tonton dulu yang belum paham baru tanya lagi. Begitu ya. Oke. Next dari Shasha ya. Tunggu koreksi baru tambah muatan. Ikut ujangan Kokotoshi DCA cari aman. Yes ya. Beli itu saat koreksi. Jangan waktu ngepam. Kalau waktu ngepam potensi untuk lu beli pucuk ya, kena pucuk itu tinggi. Begitu. Sama kayak sering lah jujurnya sih belakangan ini sering ya, banyak yang kena tuh fake out ya. Jadi ya tunggu saat dia corrective movement baru lakukan DCA gitu ya. Mantap. Next dari Ucup Bahlul. Aduh, namanya lucu ya, Ucup Bahlul. Bang, gambaran mengenai altcoin season itu seperti apa atau bagaimana? Sekarang kan 70-30 untuk BTC Alts. Bergilir sesuai keadaan sampai 30 BTC Alts 70% tuh gimana nasib BTC Bang? Apakah alt season itu BTC dump atau dia tetap sewajarnya tapi bullishnya nggak seperti altcoins? Yes, jawabannya ini ya. Dia tetap naik ya. Kita lihat sendiri deh langsung ya. Dia tetap naik kok. Dia tetap naik saat dominance turun. Kita lihat di 2002 berapa nih? Kayaknya di daerah sini, di 2021 daerah sini ya. Kita masukin Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kita bisa di sini kan turun nih, turun signifikan mulai dari Januari 2021 lah. Boom ya, kapitulasi. Kalau lo lihat di sini, BTC tetap ngepam, tetap kok ngepam. Kita iseng aja, hitung kecil-kecilan aja di sini ya. Kita kasar aja, Dari sini ke new all time sampai all time high di cycle ini masih ngepam 148%.
Tapi dominance turun. Jadi ya persis seperti yang lu bilang tadi di sini ya. Jadi BTC-nya nggak ngedam ya, dia bullish, tapi nggak seperti altcoins. Altcoins ngepamnya gila-gilaan. Nah makanya orang cuma inget di masa-masa itu doang, dia lupa 3 tahun sebelumnya BTC mendominasi. Gitu, dia cuma ingat waktu altcoin season, makanya BTC selalu dihina-hina di awal dari bull market. Oh buat apa beli BTC dan seterusnya ya. Gambaran atau wajangan bank ke gue mulai spot BTC Juni, bang. Mulai spot BTC Juni bang, setelah hype BTC all time high kemarin. Sekarang ketemu all time high lagi, jadi kepikiran all time high kemarin BTC akan koreksi. Kamsia Bang Toshi ya. You're welcome. Ini bagus ya, berarti lu get the bigger picture. Dan bener ya. Jadi bullish, tetap bullish. Lu bisa lihat sendiri tadi tetap masih ngepump 140%-an. Tapi alts bisa ada yang 10x, bisa ada yang belasan, bahkan kalau meme ada yang bisa sampai 1000%, bukan 1000, ada yang 2000, 3000 dan seterusnya. Ya tapi otomatis ya, semakin kecil market cap-nya resikonya makin besar. Jadi di situ ya makin banyak tebak-tebakan. Makanya kalau gua sih tetap menyarankan untuk beratnya tetap di BTC begitu. Karena sama lu nggak diapa-apain pun ya, 30% altcoins lu ini bisa pelan-pelan membengkak sendiri sampai nutupin BTC gitu. Ya jadi ya itulah ya. Jadi kalau gua pribadi tetap nggak akan membuang BTC gua. Ya nggak akan gua abisin semua, nggak. Ada TP, kalau dapat SOP TP ya TP. Hasil TP-nya lu mau geser ke altcoin sedikit-dikit, monggo. Tapi jangan jadi gila-gilaan juga. Begitu. At least sampai keluar sinyal-sinyalnya seperti yang tadi ya, balance sheet mulai naik, lalu interest rate lanjut turun, Bitcoin dominance mulai menuju ke EMA 200 dan seterusnya ya. Oke. Next dari Subekti Danang. Bang, kalau DCA tapi nggak pernah take profit, mau long sampai 3-5 tahun. Ini maksudnya long mungkin long term ya, 3-5 tahun ke depan. Apakah aman bang? Soalnya saya baru main kripto. Boleh, tapi lebih baik di Bitcoin Ethereum saja. Begitu ya. Karena kalau di altcoins yang lain-lain, itu punya potensi yang besar untuk bisa mati. Ya, mati di cycle ini. Karena kalau lu perhatiin ya, altcoins di cycle sebelumnya, ya, di sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi, itu top 10-nya aja berubahnya signifikan. Begitu bisa dibilang dari top 10, 8-nya itu banyak yang kita nggak pernah dengar di cycle-cycle yang sebelumnya, apalagi 2 cycle sebelumnya. Begitu. Ya jadi makanya kalau mau sampai berpikir jangka panjang, lebih ke BTC Ethereum dan itu pun lebih banyak di BTC instead of Ethereum gitu, ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Next dari Givari Rizky ya. Saya mau maraton lihat YouTube dari 3 tahun lalu. Thanks Om Toshi. Wah, 3 tahun ya. Ya silakan, good luck. Kayaknya ada ribuan kayaknya. Soalnya kita nguploadnya gila banget, jujur kita banyak banget yang udah kita upload ya. Oke, next dari Purwantik ya. Iya bang, ada yang bilang dump ke 50. Mending ada yang bilang ke 40 dan merasa Tuhan. Begitu. Ada yang kemarin bilang pasti 40K dan saya Tuhan katanya ya. Jadi yang nggak nge-short tuh mati katanya ya. Ngelong tuh mati bareng Toshi katanya. Taunya sekarang kayaknya dia yang kena liquid. Ya jadi bukan gini ya. Bukan berarti oh gila Bang Toshi bener nih. Wah berarti Bang Toshi dewanya lebih mantap nih. Enggak, bukan ya. Bukan itu justru ya. Sekali lagi penekanan gue adalah ya itu karena tebak-tebakan. Dia tebak-tebakan, nggak punya data, nggak punya apa-apa. Pokoknya dia pengen turun aja. Ya kalau gitu ya berjudi. Itu kalau gua bisa bilang ini cenderung akan lebih bullish. Kita akan bahkan menuju ke new all time high di masa-masa itu, di masa-masa orang teriak-teriak, "Oh, bear market," ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena statistik BSB. Gitu, BSB akan cenderung membuat higher high. Bahkan kalau dalam kondisi dekat ke new all time high, dia bisa membuat lagi ya newer all time high. Dan faktanya terjadi lagi. Itulah gunanya menggunakan data, fakta, dan statistik. Bukan perasaan, bukan cuma lihat-lihat di sosmed. Orang bilang bearish bullish ya. Bearish bullish ya. Oh kalau banyak bilangnya bearish, gue ikutan bearish. Nggak bisa begitu. Harus lihat statistik. Bukan pakai opini. Gitu ya. Next dari Ferry Prasetyo. Saya dari Profit Wave, saya pindahkan ke Solana. DCA terus soalnya sebulan kemarin Solana belum naik. Sekarang alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Terima kasih mengingatkan untuk terus DCA. You're welcome ya. DCA itu ujung-ujungnya menurut gua apa ya? Itu strategi yang paling enak, anti stres,
anti FOMO, anti JOMO, ya terus aja, lu terus beli, ya akumulasi lagi, akumulasi, mau naik, mau turun, akumulasi, akumulasi. Tinggal mungkin yang harus hati-hati, walaupun pakai DCA pun adalah ya pemilihan altcoins lo, begitu ya. Kalau altcoinsnya aneh, ancur-ancuran nggak jelas altcoins apa ya, mau lu pakai DCA pun bisa terus aja turun ke bawah, tanpa balik lagi ke atas, begitu. Jadi ya paling DCA itu benar-benar mantap, cuman satu mungkin harus perhatiin adalah lu nggak bisa berharap karena pakai DCA pasti profit di market apapun. Oh ya nggak bisa. Kalau lu pilih misalkan wah altcoins yang nggak jelas, yang udah nggak punya utility, nggak ada hype, nggak ada apa-apa ya, itu akan terus turun begitu ya. Oke. Next dari Denny Ramdan ya, dari September mulai trading pakai analisis sendiri. Profitnya paling gede 3%. Pas bulan Oktober ketemu channel ini, ngikutin analisisnya baru banget ngerasain profit 30%. Mantap TCI, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini ada lanjutannya nih kayaknya ya. Lupa kayaknya, jadi ditaruh di bawahnya sedikit ya. Dulu mikirnya kalau market turun, cut loss. Semenjak kenal TCI, market turun akumulasi. Akhirnya bisa ngelawan rasa takut kena dump berkat channel ini. Yes, itu lagi-lagi adalah ilmu DCA gitu ya. Jadi DCA is key ya, DCA is key. Udah beres belum nih? Oh, ada satu lagi dari teknisi ngambang. Semakin bullish, maka semakin dekat waktunya untuk sedekah, Bang Toshi. Motivasi dan rincian info data Bang Toshi tetap terbaik dan sangat bermanfaat untuk semua investor. Tetap semangat dalam, dan salam. Jadi, dan salam digabungin jadi dalam. Dan salam dari holder BTC dan ETH. Mantap ya. Ini teknisi ngambang nih, salah satu subscriber kita yang lumayan sering komen nih. Jadi gue happy banget nih kalau subscriber kita terus berkomunikasi lewat komen di sini ya. Biar bisa terus saling membantu ya. Terus terutama juga ya buat yang udah lumayan senior-senior lah ya, buat terutama yang udah ikut dari 2022 tuh ya. Dari awal bull market. Nah, kalau ada para newbies yang nanya, yang masih bingung, masih buta, nah boleh boleh lu bantu, lu komen, lu jelasin. Begitu supaya kita bisa saling tabur tuai ya. Kita menabur hal baik, kita akan menuai juga hal baik ya. Jadi ingat, salam tabur tuai ya. Oke, beres. Kita akan masuk langsung aja ke charting hari ini ya. Chartingnya ada 3 untuk altcoinsnya, ada di SWI, EMX dan juga OP ya. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari 2 itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di 2 aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate, di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke SWI ya. Untuk SWI atau SUI ya,
Kemarin posisi shortnya itu sempat profit sebesar berapa nih? Profit sebesar, wow, paling dalamnya tuh di 5,77%. Nah, kemarin kan keluar data penting ya. Keluar data pentingnya itu di jam 9-an kalau nggak salah ya. Udahlah, pokoknya seingat gue sih sekitar jam 9-an ya. Kita cek, kalau lu jam 9-an tutup posisi buat yang konservatif. Mana nih kemarinnya? Kemarin itu mana sih? Ah, di sini. Sini lah ya. Ya, daerah sini lah ya. Kalau lu tutup jam 9 banget berarti lu profit 3%. Nah, not bad, not bad ya. Buat yang agresif ya, masih mempertahankan posisi ya masih boleh juga karena tidak terjadi daily close di atas begitu. So, buat yang agresif yang masih pegang posisi short di SUI, target TP-nya ya di sini di 2,129. Sekali lagi buat yang konservatif udah kena target TP atau bukan kena target TP lah, lebih tepatnya udah tutup posisi karena jam rawan kemarin ya. Dan itu profitnya 3%. Posisi spotnya 2,129, lalu MA20 dan di MA50. Next kita masuk ke Immutable X. Untuk Immutable X, retest 1, retest 2 di 1,23 ya. Buat lu yang tutup jam 9 kemarin, ini profit sebesar berapa nih? 9. Wow, nyaris kena target TP sebenarnya ya. Buat lu yang buka posisi short di sini dan tutup di jam 9 itu berarti lu profit sebesar ya 2,5% kurang lebih ya. Nah, buat lu yang agresif malah kena target TP. Nah, jadi ini sekali lagi contoh ya. Di atas SUI yang konservatif udah TP lebih gede dibandingkan yang dibandingkan yang agresif karena yang agresif masih belum kena ya. Nah, tapi di yang kedua di sini contohnya yang agresif malah kena target TP hari ini. Nah, jadi lagi-lagi ya, agresif, konservatif itu bukanlah patokan mana yang bakal lebih profit. Itu lebih ke risk tolerance lu. Lu lebih kuatnya seperti apa. Kalau lu baru minus 1-2% ya, aduh ngelihat market bergejolak itu jantung ikutan deg-degan, nah lu konservatif tuh masuknya ya. Kalau lu ngelihat market bergejolak malah wah asik nih ya, udah kayak pelaut gitu ya, masuk ke badai gitu ya. Ya udah berarti lu agresif begitu. Jadi bukan tebak-tebakan mana yang lebih profit, bukan seperti itu ya. Jadi buat yang konservatif tadi profit 2,5%, buat yang agresif congratulations profit sebesar 3,67% ya. Posisi spotnya 1,184, 1,102, 1,107 dan 1,042 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di IMX. Next kita masuk ke OP. Untuk OP di sini kena target TP ya, retest 1, retest 2. Nah, ini tergantung lu bukanya di mana karena dua-duanya boleh ya. Buka di MA20, lu berarti profit sebesar 2,13%. Kalau lu buka di 1,6, itu lu berarti profitnya lebih besar sedikit di angka 2,7%. Ya, dan dua-duanya sama, sah ya. Karena tanggal 6 Novembernya dia juga retest kedua-duanya, ke MA20 maupun ke struktur resisten. Begitu ya. Dan yang asiknya lagi apa? Yang asiknya lagi ini posisi short, udah kena target TP, profit ya. Profit sebesar berapa nih? Tadi itu 2,7 lah kurang lebih ya. Nah, hari ini kebuka posisi long, retest 1, retest 2. Coba kita cek udah kena atau belum. Wah, belum kena belum. Sebentar. Oh, belum kena tuh. Kayaknya mending sejam deh, mending sejam. Oke, belum kena. Jadi buat lu yang buka posisi long masih dalam keadaan floating nih ya, ternyata belum kena ya. Kita tunggu ya sampai ya kalau sekarang sih ya sampai besok aja kita lihat apakah daily close-nya masih di atas dari 1,568 atau enggak. Kalau di bawah cut loss. Kalau masih di atas ya berarti bisa dipertahankan posisi long-nya ya. Oke, itu untuk posisi spot dan futures di OP. Dan itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.